Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen dengan prodi Manajemen Perpajakan pada tahun 2018. Baiklah, pada kali ini saya akan kembali menjelaskan materi etika perpajakan mengenai etika dalam pendirian perusahaan. Di mana dalam materi kali ini saya akan menjabarkan beberapa subbab diantaranya, yaitu etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Yang kedua yaitu adalah etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Yang keempat yaitu adalah hubungan etika dengan pendirian perusahaan dalam dunia perpajakan. Dan yang terakhir yaitu adalah contoh kasus mengenai etika dalam pendirian perusahaan. Materi pertama yaitu mengenai etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan, di mana etika dalam bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Dalam pendirian perusahaan, hubungannya dengan etika adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat menerapkan prinsip kejujuran, di mana prinsip ini meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak kerja, di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi saat mendirikan perusahaan antara lain yaitu yang pertama, membuat akte perusahaan ke notaris. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga yaitu adalah mengurus NPWP perusahaan. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Dan yang kelima yaitu adalah mengurus surat izin usaha perdagangan. Yang kedua yaitu adalah etika dalam prosedur pendirian perusahaan, di mana dalam mendirikan suatu perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Salah satu yang perlu diketahui adalah dengan memperhatikan prosedur pendirian perusahaan. Di antaranya itu adalah yang pertama, tahapan pengurusan untuk izin pendirian, di mana bagi perusahaan yang memiliki skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan, di mana hasil tahapan ini adalah perusahaan mendapatkan izin sementara atau izin tetap dan izin perluasan. Yang kedua itu adalah tahapan pengesahan menjadi badan hukum, di mana setiap usaha yang dimaksud untuk ekspansi atau berkembang menjadi skala yang lebih besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin adalah dengan tidak mengabaikan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu adalah tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani, di mana dalam pengurusan izin pendirian perusahaan harus disesuaikan dengan departemen yang membawahinya. Yang terakhir yaitu adalah dengan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait, di mana selain izin pendirian dari departemen yang sejenis, izin dari departemen lain juga diperlukan karena nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha yang lainnya. Selanjutnya materi ketiga itu adalah etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan, di mana pengambilan keputusan dalam pemilihan lokasi perusahaan ini merupakan suatu kerangka kerja yang prospektif bagi pengembangan suatu perusahaan. Dalam pemilihan lokasi harus melihat terlebih dahulu apakah menguntungkan dari sejumlah akses yang ada, dan semakin strategis suatu lokasi untuk kegiatan industri berarti akan semakin besar peluang untuk meraih keuntungan, di mana proses pemilihan lokasi yang terbaik adalah secara ekonomis. Apakah dapat memberikan keuntungan maksimal dengan biaya terendah dan mendapatkan pendapatan yang tertinggi. Itu adalah hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan, di mana hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan adalah saling berkaitan ketika suatu perusahaan didirikan. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh pengusaha adalah bagaimana kita menentukan bentuk usaha yang memberikan kontribusi profit yang paling besar, namun dengan beban pajak yang paling kecil. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan
Setiap wajib pajak, baik individu maupun setiap pemilik perusahaan, harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, maka diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. Materi selanjutnya itu adalah contoh kasus mengenai etika dalam pendirian perusahaan. Di sini saya mengambil contoh kasus mengenai kasus obat nyamuk hit oleh PT Megarsari Makmur. Ilustrasi dari kasus akan saya tampilkan setelah berikut ini. Rekan-rekan membaca ilustrasi kasus yang saya berikan sebelumnya, di sini saya mencoba untuk mengerucutkan masalah yang ada, di mana masalah tersebut ditemukan zat berbahaya seperti propoxur dan dikloforos pada produk obat anti nyamuk yang dibuat oleh PT Megarsari Makmur, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan menyebabkan kerusakan hati, lambung, serta pusing-pusing. Produk yang berada di pasaran akan ditarik, sedangkan yang ada di pabrik akan dimusnahkan. Selain itu, masalah lainnya adalah dengan terjadinya miskomunikasi antara Departemen Pertanian dengan Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang dipermasalahkan yaitu adalah tentang di mana registrasi obat. Dari masalah-masalah yang sudah saya kerucutkan, saya ambil analisisnya di mana dalam kasus tersebut sudah jelas bahwa PT Megarsari Makmur telah melanggar beberapa etika dalam melakukan bisnis. Di antaranya itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang dapat mengancam kesehatan bagi para penggunanya. Selain itu, etika-etika yang dilanggar antara lain telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan konsumen kepada PT Megarsari Makmur. Yang kedua yaitu dengan menawarkan harga yang sangat murah tetapi tidak jelas kandungan yang digunakan. Yang ketiga yaitu tidak memperdulikan kesehatan konsumennya. Yang terakhir yaitu dengan memberikan informasi yang menyesatkan. Di mana dalam kasus ini pemerintah telah mencabut izin operasi PT Megarsari Makmur sampai dengan PT Megarsari Makmur mengganti bahan yang digunakan untuk pembuatan obat nyamuk hit tersebut. Jadi, saya harap kasus ini dapat memberi pelajaran kepada perusahaan-perusahaan lain dengan bisa menciptakan produk-produk yang aman bagi para penggunanya di masa yang akan datang. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.